Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Sofitri, kelas PPKN Pagi 5B, FKIP Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Ada beberapa materi pokoknya, yaitu yang pertama, konsep dasar pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Yang kedua, memahami asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Yang ketiga, memahami kewenangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Yang keempat, memahami tugas dan wewenang perangkat daerah dan perangkat desa. Baik, di sini ada materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep dasar pemerintahan daerah dan desa. Pada bab ini akan ada beberapa sub-sub materinya, yaitu yang pertama, pengertian pemerintahan desa, yang kedua, perangkat pemerintahan desa, yang ketiga, pengertian pemerintahan desa, yang keempat, perangkat pemerintahan desa, dan yang kelima, hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Yang pertama, pengertian pemerintahan daerah. Pasal 1 Angka 1 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi, pemerintahan daerah adalah penyelenggara daerah dan DPRD. Definisi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 Ayat 2 adalah pemerintahan daerah adalah penyelenggara daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang di dalamnya terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Yang kedua, perangkat pemerintahan daerah. Perangkat pemerintahan daerah adalah segala sesuatu yang menjadi hal-hal unsur pembantu dalam pemerintahan daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pada daerah kabupaten atau kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Lalu pada perangkat DPRD ada sekretariat DPRD provinsi. Yang ketiga, pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Yang keempat, perangkat pemerintahan desa. Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa selain kepala desa. Sesuai rumusan pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Desa, kedudukan perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, badan pemerintahan desa, pelaksanaan teknis desa, dan pelaksanaan kewilayahan. Yang kelima atau materi yang terakhir yaitu hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Pasca reformasi, pengaturan tentang desa menjadi satu paket dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, desa diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hubungan daerah dan desa baik itu sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini diberlakukan. Yang pertama, hubungan sistem dan organisasi. Pemerintah secara garis besar, hubungan desa dan daerah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada masih terdapat tarik-menarik. Dengan demikian, patut kiranya hubungan antara desa dan daerah dilihat dari susunan pemerintahannya, yang dimana pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat lainnya dan masing-masing badan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Adapun pemerintahan desa dalam struktur dan organisasi pemerintahannya tidak jauh berbeda dengan susunan pemerintahan daerahnya. Yang kedua, hubungan kewenangan. Jika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan desa salah satunya kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa seperti gotong royong, musyawarah desa, dan pelestarian adat istiadat, dan yang lainnya adalah merupakan kewenangan desa erat kaitannya dengan hubungan
daerah. Jelas terlihat desa hanya menjalankan sisa-sisa dari pemerintahan di atasnya, baik dalam rangka desentralisasi atau tugas bantuan. Yang ketiga, hubungan keuangan. Berdasarkan undang-undang yang sudah ada, sumber dan pendapatan desa sangatlah minim dan tidak cukup untuk membangun, mensejahterakan, dan membina masyarakat desa. Hal demikian yang paling penting, bagaimana hubungan keuangan daerah dan desa melalui peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Baik teman-teman, kita akan menuju ke bab yang kedua, yaitu memahami asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Dalam bab ini ada sub-sub materinya. Yang pertama, pengertian asas. Yang kedua, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama, pengertian asas. Definisi asas adalah dasar atau hukum dasar. Itu menurut KBBI. Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Yang kedua, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama ada asas sentralisasi. Asas sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan diputuskan di pemerintah pusat. J. Ing Hetfield mengemukakan pendapat mengenai sistem asas sentralisasi akan memperoleh keuntungan. Keuntungannya yaitu yang pertama, landasan kesatuan atas kebijakan lembaga masyarakat. Yang kedua, sebagai pencegahan keinginan untuk memisahkan diri dari negara. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa memikirkan kepentingan bersama, sehingga dapat membandingkan antara kepentingan pemerintah dengan individu dalam masyarakat dalam menjalankan salah satu asas pemerintahan daerah. Kelemahan dari asas ini dapat membuat pemerintah daerah terbengkalai karena adanya kewenangan pemerintah pusat. Penerapan asas yang berlebihan ini bisa menumbuhkan birokrasi negatif, terutama pada pemerintah daerah. Alhasil, tugas yang dijalankan pemerintah daerah menjadi semakin berat. Yang kedua, ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya bagi pemerintah daerah mengimplementasikan asas ini yaitu yang pertama, bertujuan mengajak masyarakat turut serta membuat kebijakan demi kepentingan daerah dan politik. Yang kedua, desentralisasi dibutuhkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, desentralisasi melakukan peninjauan dan mengamati situasi penduduk secara keseluruhan. Yang keempat, desentralisasi dapat atasi kekurangan pemerintah daerah dalam setiap pengawasan terhadap program-programnya. Dari segi teknis organisasi, pemerintahan memerlukan desentralisasi untuk melancarkan pemerintahan. Asas yang ketiga yaitu asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi yaitu melimpahkan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Beberapa keuntungan asas pemerintahan dekonsentrasi yaitu yang pertama, mampu mengurangi keluhan akan undang-undang maupun peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, bisa membantu aparat pemerintahan yang telah melaksanakan informasi atau memegang amanat dari pemerintahan daerah. Kemudian amanat ini diteruskan kepada pemerintahan pusat. Yang ketiga, mempermudah rakyat berkomunikasi langsung kepada pemerintahan daerah. Di samping kelebihan asas ini juga memiliki kekurangan, terutama saat pemerintah membuat keputusan atas pejabat daerah atau wilayah tertentu. Keputusan atau kebijakan ini hanya dapat dicabut oleh pejabat pusat saja. Asas yang keempat yaitu asas tugas pembantu. Asas tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, dari pemerintah kabupaten atau kota kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Fungsi asas ini lebih condong ke media dalam rangka
pengembangan pembangunan daerah tertentu. Submateri yang ketiga yaitu asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas yaitu yang pertama, kepastian hukum. Kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, tertib. Penyelenggaraan pemerintahan tertib yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketiga, tertib kepentingan umum. Tertib kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, keterbukaan. Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang keenam, profesionalitas. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, efektivitas dan efisiensi. Efektif berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Lalu efisiensi adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Yang kesembilan, kearifan lokal. Mengandung arti bahwa dalam menetapkan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Yang ke-10 ada keberagaman. Keberagaman berarti penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah partisipasi. Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Baik, kita akan beralih menuju ke bab yang ketiga, yaitu memahami kewenangan pemerintahan daerah dan desa. Dalam bab ini ada beberapa submaterinya. Yang pertama, pengertian kewenangan. Yang kedua, kewenangan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintahan desa dan juga pemerintahan daerah. Yang ketiga, kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Yang keempat, kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Dan yang kelima atau yang terakhir, kewenangan pemerintahan desa. Yang pertama, pengertian kewenangan. Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas, kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batasan-batasan tertentu dan dilakukan dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Yang kedua, kewenangan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Di sini ada 6 kewenangan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintahan daerah dan juga desa, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan terakhir agama. Mengapa? Karena hal-hal itu menjadi kewenangan pemerintahan pusat yang tidak bisa diotonomikan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Yang ketiga, kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan dan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang kedua, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, serta penanganan bidang kesehatan.
Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial dan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Yang keempat, pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten atau kota. Fasilitas pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang kelima, pengadilan lingkungan hidup, pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten atau kota, pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang keenam, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ketujuh, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Materi yang keempat yaitu kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang kedua, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenaga kerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Yang keempat, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintah, pelayanan administrasi penanaman modal. Yang kelima, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kelima, kewenangan pemerintahan desa. Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan pada desa, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Yang kedua, kewenangan lokal berskala besar desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Yang ketiga, kewenangan-kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, baik teman-teman, ini adalah bab yang keempat atau bab yang terakhir, yaitu memahami tugas dan wewenang perangkat daerah dan desa. Pada bab ini ada beberapa submaterinya, yaitu yang pertama, pengertian perangkat daerah, yang kedua, pengertian perangkat desa, yang ketiga, tugas dan wewenang perangkat daerah provinsi, yang keempat, tugas dan wewenang perangkat daerah kabupaten atau kota, dan yang kelima, menjelaskan tugas dan wewenang perangkat desa. Yang pertama, pengertian perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Yang kedua, pengertian perangkat desa. Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala desa. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, kedudukan perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, tugas dan wewenang perangkat daerah provinsi. Yang pertama, sekretaris daerah. Tugas dan kewenangannya terdiri dari yang pertama, membantu gubernur dan wakil gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas staf ahli dan perangkat daerah, serta pelayanan administratif atau mengoordinasikan secara teknis operasional kepada seluruh perangkat daerah. Yang kedua, mewakili gubernur, wakil gubernur apabila gubernur dan wakil gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan. Yang ketiga, penyelenggaraan rapat staf di lingkungan sekretariat daerah. Yang keempat, menunjuk kepala perangkat daerah untuk mewakili gubernur pada pembukaan atau penutupan acara resmi. Yang kelima, dalam pelaksanaan tugas, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah dan sekretaris daerah dibantu asisten sekretaris daerah.
Yang selanjutnya ada asisten sekretaris daerah. Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali tercapainya optimalisasi koordinasi terhadap instansi pemerintah provinsi, sekretaris daerah melimpahkan kewenangannya kepada asisten sekretaris daerah sesuai pembidangannya untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kepada perangkat daerah di bawah koordinasinya yang tersusun dalam pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur. Selanjutnya ada inspektorat. Inspektorat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Lalu ada dinas daerah. Dinas daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lalu ada badan daerah. Badan daerah diklasifikasikan dalam 3 tipe, yakni yang pertama, badan tipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar. Yang kedua, badan tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang. Yang ketiga yaitu badan tipe C, dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil. Submateri yang keempat yaitu tugas dan wewenang perangkat daerah, kabupaten atau kota. Yang pertama, inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas dan wewenang membantu bupati atau wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Yang kedua, sekretariat daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan wewenang membantu bupati atau wali kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Lalu ada sekretariat DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, kesekretariatan, dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada dinas daerah. Dinas daerah mempunyai tugas dan wewenang membantu bupati atau wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Yang kelima, badan daerah. Badan daerah mempunyai tugas dan wewenang membantu bupati atau wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lalu ada kecamatan. Kecamatan terdiri dari camat, sekretariat kecamatan yang membawahi subbagian program dan keuangan, lalu subbagian umum dan kepegawaian, lalu ada seksi pemerintahan umum, ada seksi pemerintahan desa, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi ketentraman dan ketertiban umum, dan seksi prasarana dan sarana umum. Camat mempunyai tugas yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, lalu mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Materi yang kelima yaitu menjelaskan tugas dan wewenang perangkat desa. Yang pertama, sekretaris desa. Tugas dan wewenang sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kepala urusan tata usaha dan umum. Tugas kepala urusan tata usaha dan umum yakni membantu sekretaris desa dalam urusan ketatausahaan umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, kepala urusan keuangan. Tugas kepala urusan keuangan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kepala urusan perencanaan. Tugas kepala urusan perencanaan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, kepala dusun. Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala seksi pemerintahan. Tugas dan wewenang kepala seksi pemerintahan yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional, dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, kepala seksi kesejahteraan. Tugas dan wewenang kepala seksi kesejahteraan yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional, dan tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada kepala seksi pelayanan. Tugas dan wewenang kepala seksi pelayanan yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional, dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pembantu kepala seksi kesejahteraan. Tugas dan wewenang pembantu kepala seksi kesejahteraan yaitu sebagai pembantu pelaksana teknis, pembantu pelaksana tugas operasional, dan tugas lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Yang terakhir ada pembantu kepala urusan tata usaha dan umum. Tugas pembantu kepala urusan tata usaha dan umum yaitu membantu kepala urusan tata usaha dan umum sebagai pembantu urusan ketatausahaan umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, untuk semua yang sudah menonton video ini, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, jika ada kesalahan materi, kesalahan penyebutan nama, istilah, atau dan lain sebagainya, itu datangnya dari saya. Dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa berjumpa di lain video, dan semoga kita sehat-sehat selalu. Semoga wabah ini bisa cepat berlalu supaya kita bisa hidup dengan normal kembali. Terima kasih dan assalamualaikum